Halo, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi di video saya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng. Jadi saya punya segmen di video itu ngobrol bareng investor. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu investor pasar modal Indonesia, alumni Profita, yang sehari-hari memiliki pekerjaan yang sangat mulia, yaitu ibu rumah tangga. Mari kita sambutnya gitu. Mbak Anggreni Puspitasari atau Mbak Ayi. Apa kabar Mbak Ayi? Baik Pak, terima kasih sudah mengundang saya untuk Zoom. Kabar baik, Alhamdulillah. Eh, eh Mbak Ayi, kita mau ngobrol. Mbak Ayi itu kenal saham sejak kapan Mbak Ayi? Ceritanya piye? Nah itu. Kenal saya sejak 2 tahun yang lalu, insya Allah. 2 Waktu tahun yang lalu. itu, Hmm. ya, iya. Taunya dari mana Mbak? Setelah, dari Facebooknya Pak Pur, Dari Facebook waktu saya. itu. Wih, ternyata ada juga yang Iya, kenal dari Facebook saya. Terima kasih. iya, Terus iya, Mbak Ayi kan bukan terus kelas ikut kelas online. Profita saat itu di Surabaya, betul ya Mbak Ayi ya? Iya, Sempet risit, iya di Surabaya, iya. terus Seb- kemudian adiknya disuruh ikut kelas, eh, adiknya disuruh ikut kelas juga, gitu kan? Itu apa yang melatar belakangi Mbak Ayi kok adiknya sama ibunya belajar saham itu Mbak Ayi? kan gini, waktu itu di kelas Profita kan Pak Pur menjelaskan kalau akan lebih baik jika kita memulai investasi lebih awal. Artinya sedini mungkin kalau bisa belajar investasi supaya tidak menyesal karena belajarnya sudah berumur. Oh, saya masih Saya muda loh Mbak. termasuk Saya masih muda. masih muda sih. Saya masih muda. Iya, Pak. Ternyata ada lagi investor yang lebih muda ya, kata Pak Pur waktu itu. Iya, Tuh, jadi saya rekor mengajak kelas adik Profita saya. itu anak kelas 5 SD, peserta termuda. Anaknya Mbak. Mm-mm. Betul. Terus. Terus waktu itu ngajak mama juga sekalian karena mama saya kan akhir tahun ini 2020 pensiun. Jadi saya berharap sebelum pensiun itu sudah ngerti tentang investasi gitu. Oh, oke. Nanti habis pensiun mau ngapain misalnya gitu, Pak. Nanti saya akan mengundang Zoom salah satu alumni Profita yang dalam waktu dekat mentargetkan untuk resign. Beliau adalah salah satu pimpinan BUMD di Jawa Tengah. Tadi sore barusan jadi nanti saya akan diskusi tentang ini. Tapi beliau orang yang luar biasa mau belajar. Sekarang kembali ke Mbak Ayi. Mbak Ayi ini tipikal Ya. investor atau trader Mbak Ayi? Investor jangka panjang atau bisnis Mbak Ayi? Separuh-separuh, Pak. Ya, Berarti ada 2 ya akun ya? tapi secara umum enggak punya satu akun. Ya. Ya, pinginnya sih jadi investor, Pak, tapi kenyataannya lebih nyaman jadi swing trader. Jadi misalnya 1 bulan sekali kayak gitu, atau Ah, 2 bulan sekali ganti kode kayak gitu, Pak. Jadi ah, nggak nanam jati atau nanam padi. oh, lebih swing trader ya. Mbak Ayi sudah nyaman belum di Ya, saham Mbak Ayi? nyaman banget, Pak. Jadi udah nggak merasa khawatir lagi walaupun kemarin kan pasar sempat ini ya turun dalam karena COVID, tapi itu sudah bisa mengatasi rasa cemasnya. Oke. Iya, iya. Kalau ngomongin manisnya nih, ngomongin manisnya. Berapa profit Iya. tertinggi yang pernah Mbak Ayi dapat atau rata-rata berapa gitu? Ngomongin manisnya dulu. Hmm, pernah dapat 14%.
14%. 17% pernah dapat juga. 17%. Beberapa kali sih kalau yang belasan persen itu. Berapa kali? Itu berapa minggu, Mbak? Iya. Berapa bulan? 1 minggu pernah. 1 minggu 14%, 1 minggu pernah. lumayan. Itu Iya. kalau deposito nunggu 2 tahun itu, Mbak. Iya, betul. Betul, Nah, Pak. sekarang ngomongin pahitnya. Pernah nggak, Iya. kan kayak biasanya yang paling sering itu aku beli saham, begitu beli harganya turun. Begitu tak jual, harganya Iya. naik. Pernah nggak itu, Mbak? Pernah, Pak. Pernah. Pernah. Ya kalau nggak pernah, Pernah kayak gitu. Waktu awal-awal. waktu awal-awal ya. Terus Iya. ini, kalau cut loss pernah nggak? Oh, pernah. Pernah. Tidak pernah saja, tapi beberapa kali. Beberapa kali juga. Tapi itu juga waktu awal-awal sih Oh, yang waktu di awal. Ini teman-teman. iya. Ini sekedar cerita buat teman-teman. Mbak Ayi ini adalah salah satu alumni Profita yang saya usir. Artinya saya usir adalah saya keluarkan dari grup Profita, dari grup alumni, Iya, baik betul. dari channel tele maupun dari grup channel. Kenapa? Karena saat itu Mbak Ayi itu kalau curhat, itu analisisnya benar. Tapi seringnya malah minus. Kenapa? Karena Mbak Ayi ini tidak bisa mengabaikan omongannya orang. Jadi kalau ada orang ngomong, saham ini bagus, panik. Saham ini mari, bagus, nah, dan seterusnya. Padahal setelah Iya. dibeli, Iya. turun. Sementara analisa dia sendiri naik. Pak, nah akhirnya saat itu saya usir dari grup, saya keluarkan kurang lebih selama 3 bulan ya Mbak Ayi kalau nggak salah itu ya. Kemudian Mbak Ayi japri sama Iya. saya, Mas Pur, aku sudah mulai Mau nyaman, baru saya masukkan lagi. Dan iya. setelah saya masukkan Iya, lagi, ini benar, Pak. Mbak Ayi adalah tipikal orang yang santai dalam trading. Artinya apa? Mau orang ngomong apa, bodoh, saya percaya dengan ini gitu Mbak Ayi. Betul ya Mbak Ayi ya? Iya. Mbak Ayi, pesan-pesan untuk ini sebagai seorang ibu rumah tangga, pesan-pesan Mbak Ayi untuk emak-emak Indonesia bagaimana Mbak Ayi? Untuk mama Indonesia, bagi yang punya bisnis ataupun tidak punya bisnis, investasi itu sangat perlu. Karena pertama untuk mempersiapkan masa depan, misalnya sekolah anak, mungkin juga untuk keperluan mendadak, misalnya renovasi rumah atau memulai bisnis atau melanjutkan bisnis bahkan gitu. Nah, jadi kalaupun biasanya kan emak-emak ini jualan, Pak, ya. Ya, Kebanyakan mama tuh kan jualan. Nah, jadi kalau nggak jualan, ya jualan saham aja, gitu gitu. ya. Nah, kalau disambi sama jualan, sebagian hasil jualannya itu bisa diinvestasikan ke beberapa aset atau saham, Digulung lagi gitu, gitu Pak. Mbak Ayi. Oh iya, Mbak Ayi ini mengganggu Mhm. mengganggu kerjaan, mengganggu waktu Mbak Ayi sebagai ibu rumah tangga nggak sih Mbak Ayi? Teman-teman sekedar Oh, informasi, Mbak Ayi ini adalah seorang ibu rumah tangga dengan anak usia SMA sama anak usia TK ya Mbak Ayi ya? iya, usia 3 tahun. Waktu memulai belajar saham itu usia 2 tahun, Pak. Oh, 2 tahun ya anaknya ya? Ya, jadi aktif-aktif, apa ya, ribet-ribetnya sama anak lah, Nah itulah, 2 jadi tahun itu, jangan ya. menjadikan alasan, aku punya anak balita nggak bisa sempet, enggak juga. Ini Mbak Ayi membuktikan. Mhm, Betul Mbak Ayi ya? Betul, betul. Malah Oke. jangan terlalu sering dilihat juga, kalau terlalu sering dilihat jadi khawatir. Iya. Itu Iya. noise-nya tadi Mbak Ayi ya, noise Mbak Ayi ya? Iya, iya, iya. Oke. Ya kadang noise-nya juga dari diri sendiri, Pak, karena ngelihat apa, kok nggak naik-naik ya, dilihatin terus gitu. Untungnya Oke. enggak aja. Oke, Mbak Ayi, terima kasih obrolannya kali ini, Mbak Ayi. Iya, Nanti ada terima kasih Pak kalanya Pur, saya mohon sama-sama. izin Mbak Ayi untuk aku ajak live FB. Oh siap Pak, siap 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 Oke, siap. terima kasih Mbak Ayi atas ceritanya. Iya, sama-sama. Terima kasih, semoga obrolan ini menginspirasi ibu-ibu bahwa siapapun kita, ibu rumah tangga, punya anak balita pun tetap bisa berinvestasi saham. Bahkan kalau memang sudah menguasai ilmunya, tetap bisa berbisnis atau trader atau trading saham. Betul ya Mbak Ayi? Betul, betul, Mbak Ayi, betul. demikian terima kasih atas obrolannya. Terima Nanti kita kasih Pak lanjut Pur, lagi ya. kapan-kapan. Terima kasih. Salam buat Ibu, buat Adik, buat Ya, Zia. salam balik Pak. Ya.